Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gue Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang Johnny Yen, aktor yang viral gara-gara drama Taiwan, My MVP Lovers. Dia diam-diam sudah punya anak loh. Tapi saking sangat menjaga privasi, gak ada yang pernah lihat sosok istrinya, maupun tahu kapan dia menikah. Lahir di kota Taipei pada 8 September tahun 1976. Perjalanan hidup Johnny Yen Xingsu, atau yang dikenal luas dengan nama panggilannya Johnny Yen, merupakan sebuah potret transformasi yang dinamis. Tumbuh besar dengan karakter yang terbiasa mandiri, perjalanan hidup Johnny Yen dibentuk oleh disiplin tinggi dan kebiasaan ketat. Sejak kecil, karena sering tinggal di asrama dan kamp pelatihan tim bola basket, ia mengembangkannya menjadi sebuah kepribadian yang sangat menjaga kerapian dan kebersihan. Dikenal sebagai misopobia atau fobia terhadap kotoran. Dalam kehidupan sehari-harinya, Johnny Yen tidak bisa membiarkan ada sehelai rambut pun berserakan di lantai. Ia bahkan mengategorikan, menata, hingga memotret ratusan pasang koleksi sepatu Keds di rumahnya agar mudah ditemukan saat ada acara sponsorship. Karakter disiplin dan penataan diri yang kuat ini tak lepas dari perannya yang sering ditunjuk sebagai kapten tim sejak usia muda, menuntut standar pribadi yang lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya. Kecintaan Johnny Yen terhadap olahraga menembak bola ke dalam keranjang ini dimulai secara formal saat ia berusia 12 tahun ketika masih duduk di sekolah dasar di Taipei. Bakat alaminya yang tajam dalam mengolah si kulit bundar makin terasa dan melesat pesat kala ia menginjak bangku sekolah menengah atas swasta Nanshan, salah satu sekolah berprestasi dan tersohor dalam sejarah bola basket Taiwan. Mengandalkan penglihatan taktis yang intuitif, operan-operan presisi, dan pergerakan yang lincah di atas lapangan, Johnny Yen dengan cepat mencuri perhatian publik sports nasional hingga mendapat julukan ikonik, si jenius bola basket atau peri bola basket. Setelah menuntaskan pendidikan sekolah menengah atas dan melanjutkan studi ke Universitas Katolik Fuchen, karier profesional Johnny Yen resmi dimulai pada tahun 1995 ketika ia direkrut oleh klub Terramars atau Taipei Fubon Braves di ajang Liga Bola Basket Profesional Tiongkok. Di bawah bimbingan dan dorongan point guard veteran Li Chiqiang, Johnny Yen menjelma menjadi jenderal lapangan tengah yang sangat ditakuti lawan. Meski harus bersaing dengan guard legendaris angkatan 1960-an seperti Lee Yun Kwang dan Chow Chun San, semangat bertarung Johnny Yen yang tak kenal lelah membuatnya berhasil menyabet gelar Raja Assist di musim 1997 sampai 1998, sekaligus memenangkan penghargaan Most Improved Player tahun 1997, Best Five, dan Best Defensive Team tahun 1998. Kehebatan Johnny Yen di kancah domestik secara otomatis membawanya mengenakan seragam tim nasional senior Taiwan dari tahun 1997 hingga tahun 2003. Rekor prestasinya bersama timnas terbilang sangat gemilang, meraih medali emas di Pesta Olahraga Asia Timur tahun 1997 di Busan, yang menjadi raihan terbaik sepanjang sejarah tim, peringkat kelima di Asian Games Bangkok tahun 1998, peringkat keempat di Kejuaraan Asia tahun 1999, medali perak di Pesta Olahraga Asia Timur tahun 2001 di Osaka, serta menjuarai ajang bergengsi turnamen undangan Piala Jones ke-24 di tahun 2002. Ketika Liga Bola Basket Profesional Tiongkok sempat terhenti operasinya pada tahun 1999 akibat masalah manajemen, Johnny Yen menjalankan kewajiban wajib militernya dengan membela tim pelatihan Angkatan Darat Nasional di Liga Divisi A, di mana ia terus memanen penghargaan individual seperti Best Five dan Raja Assist di Piala Presiden tahun 2000, serta Liga Divisi Pertama tahun 2002. Puncak performa internasionalnya diukir pada Kejuaraan Asia FIBA tahun 2003 di Harbin, ketika ia mengukuhkan dirinya sebagai pencetak assist terbanyak di Asia dengan rata-rata 4,7 assist per pertandingan. Namun, di balik gemerlap kejayaan di lapangan, fisik Johnny Yen mulai dihantam badai cedera lutut kronis yang merusak stabilitas fisiknya sejak awal abad ke-21. Setelah menyelesaikan musim perdana tahun 2003 sampai 2004 di ajang Super Basketball League yang baru dibentuk, pemulihan lutut yang tak kunjung sempurna menempatkan Johnny Yen di persimpangan jalan kehidupan. Di saat bersamaan, sebuah takdir baru di dunia hiburan mendadak terbuka lebar dan mengubah jalan hidup sang peri bola basket secara drastis.
Langkah awal Johnny Yen memasuki jagat hiburan sebenarnya terjadi tanpa disengaja pada tahun 2002. Berawal dari motivasi sederhana untuk mempromosikan olahraganya ke masyarakat luas, Johnny Yen menerima tawaran untuk membintangi drama televisi bertema bola basket berjudul My MVP Valentine atau My MVP Lover. Di plot cerita drama tersebut, Johnny Yen berperan sebagai tokoh utama, seorang pemain basket sekolah menengah atas yang tampan, berbakat, dan dingin. Karakter yang memang dirancang khusus berdasarkan kepribadian dan latar belakang Johnny Yen sendiri. Ia beradu akting dengan Angela Chang dan Tony Sun. Proses syuting drama tersebut ternyata menyajikan tantangan yang unik bagi Johnny Yen. Sebagai atlet profesional, ia mampu menahan lelah dan kucuran keringat deras di lapangan basket saat kamera menyala. Namun, ketika harus melakukan adegan romantis dengan pemeran utama wanita, sosok jenderal lapangan yang tangguh ini mendadak menjadi sangat canggung dan pemalu. Sutradara dan staf lokasi syuting bahkan harus memberikan konseling psikologis dan peragaan adegan mesra secara langsung demi membantu Johnny Yen menyelesaikan adegan romantis. Sebuah tugas yang diakuinya terasa jauh lebih sulit ketimbang memenangkan kejuaraan bola basket. Ibarat ledakan fenomena budaya pop, My MVP Valentine meledak luar biasa di pasaran, memicu demam bola basket di seluruh negeri, dan melambungkan nama Johnny Yen ke puncak popularitas hiburan Asia yang menyaingi ketenaran boyband F4 pada era tersebut. Didorong oleh kesuksesan masif drama ini, serta cedera lututnya yang membatasi pergerakan fisiknya di ajang profesional, Johnny Yen memutuskan pensiun sementara dari lapangan basket pada tahun 2004 untuk menjadi artis penuh waktu. Karir keartisan Johnny Yen berkembang pesat. Ia menjadi pembawa acara di beberapa variety show, lalu membintangi berbagai judul drama populer seperti Snow Angel tahun 2004, The Champion, The Prince Who Turns Into a Frog tahun 2005, hingga Legend of Star Apple tahun 2006. Tak berhenti di sana, Johnny Yen juga bergabung dengan manajemen Jung Yari dan menjadi anggota boyband papan atas Taiwan bernama IPA Sun Club, bersama Ming Tao, Sam Wang, Hello Huang, dan Jackie Chu. Di balik panggung hiburan, Johnny Yen dikenal sebagai pribadi yang tegas dan berdedikasi tinggi. Pada April tahun 2005, saat menjabat sebagai ketua grup IPA Sun Club, Johnny Yen menetapkan aturan disiplin demi menjaga citra profesional dan berkelas grup mereka. Salah satunya dengan melarang para anggota berbicara dalam dialek bahasa Taiwan saat beraktivitas sebagai grup. Di balik gemerlap sorotan kamera dan gemuruh panggung hiburan, kehidupan asmara Johnny Yen tak pernah lepas dari intipan media hiburan dan kejaran kacamata paparazzi. Diwarnai dengan berbagai dinamika pasang surut. Jauh sebelum masuk ke dunia hiburan, Johnny Yen menjalin hubungan kasih yang cukup lama selama 3 tahun dengan seorang model cantik bernama Liu Che-ying. Pasangan ini kerap disanjung publik sebagai pasangan serasi. Namun, ketika karir akting Johnny Yen melonjak tajam pada pertengahan tahun 2002, Liu Che-ying memutuskan berangkat ke Texas, Amerika Serikat, untuk melanjutkan studinya. Jarak geografis yang terbentang luas perlahan merenggangkan ikatan cinta mereka. Spekulasi keretakan hubungan tersebut makin mencuat ketika Johnny Yen berkunjung ke New York pada malam tahun baru tahun 2003 untuk menonton pertandingan NBA dan mengunjungi ibunya. Tetapi ia tidak menyempatkan diri menemui kekasihnya di Texas. Dalam acara peluncuran buku autobiografinya pada bulan Maret tahun 2003, Johnny Yen akhirnya secara tidak langsung mengonfirmasi perpisahan mereka. Mengutip petikan buku harian pribadinya yang ditulis penuh kejujuran, Johnny Yen mengungkapkan bahwa ide tentang jatuh cinta manis setiap hari adalah hal yang tidak realistis karena gesekan dan konflik jarak jauh sangat sulit diselesaikan. Ia menegaskan bahwa saat itu dirinya telah lajang dan menjadikan bola basket sebagai satu-satunya kekasih. Dari 3 hubungan jangka panjang yang pernah gagal dalam hidupnya, Johnny Yen secara dewasa mengakui bahwa kegagalan cinta telah membentuk proses kedewasaan batinnya secara mendalam. Statusnya sebagai bujangan idaman bertubuh jangkung dan berparas rupawan, tak pelak membuat Johnny Yen terus dikaitkan dengan rumor romansa, terutama dengan lawan mainnya di My MVP Valentine, Angela Chang. Pada Oktober tahun 2004, di tengah rumor hubungan Angela Chang dengan Jason Su, paparazzi menangkap basah kedekatan Johnny Yen dan Angela saat keduanya tertangkap kamera menyelinap keluar dari bioskop usai menonton film larut malam. Kala itu keduanya tampil kompak mengenakan topi besar untuk menyamarkan identitas. Meski pihak manajemen bergeming dan menegaskan mereka sebatas teman dekat, rumor tentang percintaan mereka terus bergulir hangat. Puncaknya terjadi pada Januari tahun 2006 saat keduanya tampil bersama dalam acara bincang-bincang televisi.
Dalam acara tersebut, dinamika ambigu di antara keduanya makin terpampang nyata. Angela Chang memuji Johnny Yen sebagai pria yang sangat tampan, berkarisma, dan berbakti. Sementara Johnny Yen dengan percaya diri berseloroh bahwa pria yang paling cocok menjadi kekasih Angela adalah pria seperti dirinya. Di momen itu, Johnny Yen mengungkapkan peran emosionalnya di balik layar sebagai sopir pribadi, asisten belanja, hingga mentor spiritual bagi Angela. Johnny Yen bahkan menceritakan bagaimana ia menyarankan Angela menemui psikolog ketika sang aktris terlalu larut dalam emosi karakternya saat syuting, sebuah pengakuan yang membuat Angela Chang meneteskan air mata haru di studio Seraya, mengakui bahwa Johnny Yen adalah sosok pendengar yang sangat luar biasa, karena keduanya memiliki latar belakang keluarga yang serupa. Johnny Yen beberapa kali dikabarkan berpacaran, misalnya dengan Liu Che-ying, Angela Chang, dan 2 perempuan lainnya. Bahkan pernah terfoto sedang bersama sosok wanita yang tidak diketahui identitasnya. Namun karena kepribadiannya yang tertutup, orang luar sulit untuk mengetahui status hubungan asmaranya. Selain rumor asmara, karir hiburan Johnny Yen juga diwarnai pengalaman unik dan menegangkan. Pada April tahun 2005, Johnny Yen berganti peran menjadi reporter khusus untuk sebuah program milik Sunli. Dia diutus untuk meliput konferensi pers film Inisial D dan ajang balap di Shanghai. Kesempatan ini sempat membuat rekan-rekan artisnya seperti Zack Wang menjadi iri berat. Karena statusnya sebagai reporter, Johnny Yen diizinkan masuk ke lintasan balap untuk melakukan wawancara. Dia mengenakan pakaian balap pinjaman dan duduk dengan gaya di dalam mobil balap. Tetapi kakinya terlalu panjang dan terjepit di dalam, sehingga dia hanya bisa mengambil foto untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Saat merekam balapan di lintasan, salah satu mobil peserta berhenti untuk perbaikan roda. Ban sedang dipompa, tetapi sebelum proses pemompaan selesai, pengemudi mobil balap buru-buru mengemudikan mobil ke lintasan, menyebabkan gas bertekanan tinggi dari pompa udara menyembur keluar. Gas bertekanan tinggi itu hampir mengenai Johnny Yen, tetapi untungnya dia adalah mantan pemain bola basket nasional dan berhasil menghindar dengan cepat. Pengalaman mengerikan ini membuatnya berkata, "Untungnya, saya seorang atlet dan saya bisa berlari cepat." Dalam kesempatan meliput media yang ramai itu pula, Johnny Yen melakukan wawancara khusus dengan aktor Edison Chen dan memberinya pertanyaan sulit untuk membandingkan kemampuan balap, basket, dan akting antara Jay Chou, Sean Yue, dan Edison sendiri. Sebuah momen liputan hiburan yang sangat berkesan. Kendati berhasil meraih popularitas tinggi di industri hiburan, kerinduan Johnny Yen terhadap lapangan basket tidak pernah benar-benar padam. Bagi Johnny Yen, bola basket adalah impian seumur hidup dan gaya hidup murni yang selalu ingin ia jalani. Pada tahun 2007, setelah mendengarkan masukan dan rekomendasi dari mentornya, Johnny Yen mengambil keputusan berani untuk meninggalkan panggung hiburan dan kembali ke dunia bola basket profesional. Ia terbang ke Tiongkok daratan untuk bergabung dengan klub Yunnan Running Bulls di ajang Chinese Basketball Association untuk musim tahun 2007 sampai 2008. Tampil sebagai point guard utama dalam 22 pertandingan, Johnny Yen membuktikan kehebatannya belum pudar dengan mencatatkan rata-rata 8,1 poin, persentase tembakan 50%, dan 5,2 assist per pertandingan. Peringkat ketiga tertinggi di Liga Chinese Basketball Association. Usai merampungkan musim di Tiongkok, Johnny Yen pulang ke Taiwan pada Januari tahun 2008 dan bergabung dengan klub Taiwan Beer di Liga Super Basketball League. Pengalaman dan kepemimpinannya di atas lapangan sukses membawa Taiwan Beer melaju hingga ke babak final dan mengamankan gelar kejuaraan klub. Johnny Yen kemudian sempat menjajal pengalaman bertanding bersama Shanghai Sharks di Chinese Basketball Association pada musim tahun 2009 sampai tahun 2010 dan membawa timnya mengakhiri musim di peringkat keempat liga sebelum akhirnya ia memutuskan pensiun secara permanen sebagai pemain profesional pada tahun 2010. Memasuki babak baru pasca pensiun, Johnny Yen mentransformasikan karirnya ke dunia kepelatihan dan manajemen olahraga. Awalnya, ia menolak tawaran melatih di klub Chinese Basketball Association Shanghai Sharks karena merasa masih memiliki kekurangan dan ingin menimba ilmu lebih dalam. Keinginan tersebut membawanya meniti karir dari bawah. Menjadi asisten pelatih timnas putra U18 Taiwan dan U19 dunia, sebelum akhirnya terbang ke Amerika Serikat pada September tahun 2011 untuk menjadi asisten pelatih NCAA Divisi 2 di Universitas Brigham Young Hawaii. Pengalaman internasional ini memperkaya wawasan taktisnya.
Pada tahun 2012, Johnny Yen kembali ke tanah air dan dipercaya menjadi pelatih kepala timnas U18 Asia. Karir kepelatihannya terus menanjak tajam. Pada periode tahun 2013 sampai 2015, ia menjabat sebagai pelatih eksekutif Universitas Olahraga Nasional sekaligus asisten pelatih di klub Super Basketball League Puyuan. Loncatan besar dalam kariernya terjadi pada 5 Mei tahun 2015 ketika Johnny Yen secara resmi diangkat menjadi kepala pelatih klub Super Basketball League Fubon Braves. Usai menjabat sebagai pelatih Fubon hingga tahun 2017 dan menjadi konsultan tim hingga tahun 2018, Johnny Yen terus mengabdikan ilmunya di berbagai jenjang, mulai dari menjadi asisten pelatih di Universitas Katolik Fuchen, pelatih kepala di sekolah menengah atas kejuruan Chongqing dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dan masih banyak lagi. Sebagai figur publik olahraga yang berintegritas, Johnny Yen tak lepas dari sorotan ketika menyuarakan pandangannya terkait dunia olahraga. Pada Agustus tahun 2015, saat menjabat sebagai pelatih Fubon, Johnny Yen sempat mengunggah foto spanduk penonton di Facebook yang bertuliskan "Berhenti menyebut Taipei Tiongkok, Taiwan adalah Taiwan". Dalam unggahannya, Johnny Yen berkomentar keprihatinannya bahwa lapangan olahraga yang seharusnya menjadi tempat paling murni, bersih, dan bebas batas bagi semua orang justru terseret ke dalam isu dan perangkap politik. Komentar tersebut memicu perdebatan sengit di kalangan netizen mengenai keterkaitan tak terhindarkan antara olahraga dan politik di luar lapangan. Meskipun kesibukan kepelatihannya sangat padat, Johnny Yen sesekali masih menyapa penggemar lama dan melepaskan kerinduan pada dunia entertainment. Pada bulan Juli tahun 2019, ia ikut serta dalam acara realitas bola basket. Kenangan nostalgia masa lalu kembali membuncah di hati publik ketika pada bulan Maret tahun 2019, Johnny Yen bertemu kembali dengan Tony Sun di Taipei untuk pertandingan jalanan 1 lawan 1 demi mempromosikan kompetisi basket muda. Dalam acara tersebut, terungkap bahwa seorang sutradara sempat mengajak Johnny Yen untuk bersama menggarap sequel drama hitnya My MVP Valentine. Namun, Johnny Yen menegaskan bahwa jika proyek itu terwujud, ia hanya siap menjadi bintang tamu karena fokus hidupnya sudah sepenuhnya bulat sebagai pelatih bola basket profesional. Nostalgia serupa kembali terulang pada Desember tahun 2024 ketika Johnny Yen yang telah menjabat sebagai eksekutif klub mengundang rekan mainnya di drama Snow Angel tahun 2004, Toro dan Margaret Wang, untuk menonton pertandingan bola basket bersama di Stadion Taoyuan, memicu gelombang kenangan manis bagi para penggemar drama idola era tahun 2000-an. Memasuki usia matang, kehidupan pribadi Johnny Yen Singsu makin lengkap dan penuh kebahagiaan. Pada 4 Mei tahun 2022, Johnny Yen membagikan momen emosional di media sosial dengan mengunggah foto dirinya bersama putri kecilnya yang berusia 51 hari. Dalam unggahan yang menyentuh hati tersebut, sang peri bola basket secara resmi mengumumkan status barunya sebagai seorang ayah yang penuh kasih sayang. Transformasi karir Johnny Yen mencapai puncak prestasinya di ranah manajerial level atas. Pada 5 Juli tahun 2023, Johnny Yen resmi diangkat menjadi Chief Operating Officer di klub Taiwan Beer Leopards di ajang Taiwan Professional Basketball League. Atas pencapaian dan dedikasinya yang luar biasa, pada 8 Juli tahun 2026, klub Taiwan Beer Leopards secara resmi memperpanjang kontrak Johnny Yen Singsu sebagai Chief Operating Officer, mengukuhkan perjalanan panjang sang legenda dari seorang bintang lapangan, idola layar kaca, hingga menjadi sosok eksekutif puncak yang sangat dihormati di kancah bola basket profesional Taiwan. Sekian cerita hari ini, terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.